Ya, pemirsa, kembali di Special Report. Kembali kita akan ikuti sidang kelima di sidang sengketa Pilpres 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Dan ketika kami rekap di tingkat nasional, lalu kami angkat kasus ini di tingkat nasional, lalu di tingkat nasional lah Ketua Bawaslu Republik Indonesia yang menyatakan untuk 2 distrik itu. Jadi kami di KPU Provinsi Papua tidak mengintervensi atau menyatakan Ya, jadi sampai tingkat nasional tetap diskualifikasi ya. Siap. Terima kasih. Yang mulia Pak Alif. Saya lagi saudara saksi. Sebelum saya teruskan, saya pernah tugas menjadi ketua pengadilan di Serui 4 tahun dan di Wamena 2 tahun. Terima kasih Bapak Ya. untuk pengabdiannya. Jadi begini, sebagai orang yang penyelenggara di provinsi, adakah laporan yang Anda terima? Karena itu kan dua macam. Kalau laporan itu bersifat administrasi diselesaikan di KPU, kalau bersifat pidana itu diselesaikan di Gakumdu, kan begitu, dan seterusnya. Adakah laporan yang saudara yang diterima oleh KPU provinsi mengenai penyelenggaraan dari seluruh seluruh wilayah provinsi Papua itu? Siapa? Untuk kegiatan yang mana, Pileg atau Pilpres? Pilpres kan kita sekarang Kami Pilpres. tidak dapat laporan apa-apa. Tidak ada. Siapa? Oke. Dengan demikian berarti saya sambung jawabannya. Berarti tidak ada yang diajukan sebagai tindak pidana di sana, di wilayah sana. Dalam Pilpres ini. Siap, tidak ada. Tidak ada. Dan kami tidak punya informasi Pak untuk ini. Kami Enggak, baru... kan saya tanya saja, jangan katakan yang tidak diketahui. Kan yang diketahui saja bahwa tidak ada, kan begitu. Hormat, terima kasih Bapak. Iya. Pak Fadil ada tambahan sedikit, Pak Fadil. Saudara saksi, kita ingin konfirmasi lagi. Kemarin dari saksi pemohon itu antara lain menyatakan di beberapa kabupaten kota yang memang dilaksanakan pemilunya, tetapi rekapitulasinya itu dilakukan di tingkat kabupaten. Apa saudara pernah dapat informasi itu? Saya mendapat informasi untuk Kerom yang Ya. direkapnya di tingkat kabupaten. Nanti untuk menjelaskan alasan mengapa direkap di tingkat kabupaten ada saksi dari Kabupaten Kerom. Selain dari Kirom, masih ada yang lain yang saudara ketahui? Ingat-ingat pelan-pelan. Dengar-dengar pelan-pelan hanya Kerom Bapak. Yang kuat-kuat terada Bapak. Tidak ada ya. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Anda sudah boleh duduk. Terima kasih keterangan Anda. Terima kasih untuk seluruh majelis hakim yang mulia. Terima kasih, saya undur diri dari depan. Yang berikutnya Saudara Didimus Dukumu. Silakan. Saudara Didimus Dukumu. Tempat tanggal lahir saudara di Kimubugi 30 bulan 6 tahun 78, benar? Benar. Beragama Kristen, tinggal di Kimugi sebagai Ketua KPU Kabupaten Dogiai. Benar, Yang Mulia. Saudara oleh termohon diminta menjelaskan 2 hal. Pertama, soal pelaksanaan rekap, dan yang kedua soal logistik. Silakan dimulai dari soal rekap di Kabupaten Dogiai. Mengenai soal rekap, Ya, dilaksanakan di tingkatan kabupaten, ya. itu dilaksanakan secara terbuka. Tanggal berapa? Tanggal 17 jam 3 sampai jam setengah 7 malam. Jam 15 sampai jam 19 ya. Sebelum rekap, saya memberikan kesempatan kepada pihak pejabat setempat, asisten 1, Pak Bupati, untuk memberikan
pemahaman mengenai politik. Sebab bupati sebagai pembina politik, saya memberikan kesempatan sejak jam 11 sampai jam 12. Ternyata di dalam pemberian itu, seorang bupati memaksa agar supaya kepada rakyat Dogiyai di aula pemerintah, agar supaya apabila suara dikasih kepada Prabowo, ada uang. Kalau saya hanya menjelaskan Vincent punya omongan yang kemarin. Jadi kalau suara tidak dikasih kepada Prabowo, tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah. Masyarakat marah. Karena di dalam itu perkataan bupati ada muatan. Dan masyarakat marah bahwa jejak kaki masih melekat. Seperti itu, Pak. Sehingga bupati marah. Saya mau tanya. Saudara memberi kesempatan kepada bupati dan asisten 1 memberikan sambutan. Emang itu ada acaranya yang lazim begitu untuk rapat rekapitulasi? Itu atas permintaan bupati. Saudara kan kalau itu tidak ada acara yang seperti itu bisa menolak. Kenapa saudara tidak menolak? Karena alasannya itu bupati meminta saya waktu untuk memberikan sambutan-sambutan dalam hal sebelum pleno, dia memberikan pemahaman politik katanya. Dari Jayapura telepon saya. Jadi sebentar, saya ingin jelas di sini. Sebelum pleno, itu artinya sebelum acara sidang rekap itu Sebelum, Pak. Oke, jadi ini di luar rapat rekapitulasi. Di luar dari itu, Pak. Oke, sekarang yang kedua, pertanyaan kedua. Bupati tadi mengatakan yang istilahnya saudara mengarahkan tadi, kalau milih Prabowo uang, lalu rakyat marah. Nah, rakyat yang ada di sidang pleno, apa rakyat yang di luar sidang pleno? Di dalam kami sudah kasih. Kami tidak membutuhkan uang. Oh gitu, oke. Lalu rapat bisa dimulai setelah Bupati pidato, rakyat marah, dan marahnya selesai tentunya ya. Marah selesai, pada saat marah, itu Bupati dan asisten 2 tidak mau kasih rekapan. Pada jam 3 sore. Sebentar. Kok tidak mau kasih rekapan? Bukannya yang ngasih rekapan itu PPD. Ya, bisa spesial report akan segera kembali saat lagi tetap di tempat Anda.